Dolar AS sedang mengalami tekanan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Dan yang menarik, dua mata uang Asia Tenggara justru sedang kompak melawan dominasinya. Ringgit Malaysia dan rupiah Indonesia bergerak bersamaan. Dan bukan kebetulan ini terjadi di saat yang sama. Tonton sampai habis karena ada satu fakta di akhir video ini yang akan mengubah cara kamu melihat peta keuangan global. Kalau kamu sedang menonton ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman satu kos aku bilang, konten soal ekonomi itu membosankan dan gak akan ditonton orang. Tapi aku percaya, orang Indonesia itu cerdas dan peduli soal masa depan uangnya sendiri. Kalau kamu setuju, tinggalkan komentar rupiah kuat di bawah dan tunjukkan ke dia bahwa kita peduli. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Oke, kita mulai dari fakta yang mungkin belum kamu tahu. Pada kuartal pertama tahun 2025, indeks dolar AS atau yang dikenal sebagai DXY mencatatkan penurunan tajam dari level sekitar 109 di awal Januari 2025. DXY merosot ke kisaran 99 hingga 100 pada akhir Maret hingga April 2025. Itu penurunan lebih dari 8% hanya dalam 3 bulan. Terakhir kali dolar melemah setajam ini dalam periode sesingkat itu, dunia sedang di tengah krisis besar. Tapi sekarang, ini bukan krisis, ini pergeseran. Dan di tengah pergeseran itu, rupiah dan ringgit diam-diam mulai menguat. Tapi kenapa dua mata uang ini bergerak kompak? Dan apa artinya buat kita? Rakyat biasa yang tiap hari pakai rupiah buat beli nasi padang atau bayar tagihan listrik. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita perlu paham dulu kenapa dolar melemah. Banyak orang kira dolar itu selalu kuat karena Amerika kuat. Tapi kenyataannya, kekuatan dolar sangat bergantung pada satu hal, yaitu kepercayaan. Dan kepercayaan itu sedang goyah. Sejak awal 2025, kebijakan tarif impor agresif yang diumumkan pemerintahan Trump memukul keyakinan pelaku pasar global. Tarif hingga 145% untuk barang-barang dari Cina, ditambah ketidakpastian soal arah kebijakan ekonomi Amerika, membuat investor mulai ragu. Dana-dana besar yang tadinya parkir di aset dolar mulai bergerak mencari tempat lain. Obligasi ASD yang dulu dianggap paling aman di dunia mulai dijual. Dan ketika obligasi ARE dijual, dolar ikut melemah. Ini bukan teori. Ini yang benar-benar terjadi di pasar global dari Januari sampai April 2025. Nah, disinilah rupiah dan ringgit masuk ke dalam cerita. Ketika dolar melemah, mata uang negara-negara berkembang yang punya fundamental ekonomi kuat biasanya ikut menguat. Dan Indonesia serta Malaysia masuk dalam kategori itu. Tapi ada yang lebih menarik dari sekadar efek domino. Indonesia dan Malaysia punya sesuatu yang sangat diinginkan dunia saat ini, yaitu komoditas. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah bahan utama baterai kendaraan listrik. Di saat seluruh dunia sedang berlomba-lomba beralih ke kendaraan listrik, siapa yang pegang nikel, dia yang pegang kartu truf. Indonesia pegang kartu itu. Malaysia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dan di tengah disrupsi rantai pasok global, komoditas pertanian seperti sawit kembali jadi incaran. Ekspor Malaysia tumbuh, devisa masuk, ringgit ikut terdorong. Bayangkan begini, kamu punya warung. Di sebelahnya ada supermarket besar yang selama ini mendominasi. Tiba-tiba, supermarket itu lagi ribut soal manajemen internal, pelanggan mulai ragu, dan mereka mulai lirik warungmu yang menjual barang yang tidak dimiliki supermarket itu. Itulah kira-kira posisi Indonesia dan Malaysia sekarang di panggung ekonomi global. Tapi tunggu, ada satu hal yang bikin ini semakin menarik. Kedua negara ini bukan hanya kebetulan punya komoditas yang dibutuhkan dunia. Mereka juga sedang secara aktif memperkuat posisi mata uangnya melalui kebijakan yang terkoordinasi. Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sama-sama mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi bilateral. Ini bukan isu baru, tapi momentumnya sedang sangat kuat.
Per 2024 hingga 2025, Indonesia dan Malaysia sudah memperluas kesepakatan penggunaan mata uang lokal atau yang disebut Local Currency Transaction, LCT. Artinya, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia semakin banyak yang diselesaikan langsung dalam rupiah dan ringgit, tanpa perlu konversi ke dolar dulu. Coba bayangkan dampaknya. Setiap kali ekspor sawit Malaysia dibayar langsung dalam rupiah, atau impor komponen elektronik Indonesia dibayar dalam ringgit, itu berarti permintaan terhadap dolar berkurang. Dan ketika permintaan dolar berkurang dari dua ekonomi besar Asia Tenggara secara bersamaan, itu bukan sinyal kecil. Kamu tahu apa yang menarik dari ini? 10 tahun lalu, ide membayar dagang antar negara tanpa dolar terdengar seperti ilmu hitam. Sekarang itu sudah jadi kebijakan resmi yang sedang berjalan. Oke, tapi mungkin kamu bertanya, memangnya seberapa besar pengaruhnya ke nilai tukar sehari-hari? Ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya ada di data. Rupiah yang di awal 2025 sempat tertekan ke kisaran 16.400 per dolar, mulai mengalami penguatan bertahap. Pada pertengahan April 2025, ketika tekanan terhadap dolar AS memuncak, rupiah bergerak menguat ke kisaran Merapi 700 hingga 16.200. Bukan penguatan yang dramatis dalam satu hari, tapi konsisten dan searah. Ringgit mengalami pergerakan yang mirip. Setelah sempat di level 4,47 per dolar di awal tahun, ringgit mulai bergerak ke arah penguatan seiring melemahnya DXY. Ini pergerakan yang diperhatikan serius oleh bank sentral kedua negara. Dan yang menarik, keduanya bergerak hampir bersamaan. Bukan karena kebetulan, tapi karena fundamental yang mirip dan kebijakan yang saling mendukung. Ini mengingatkan aku pada sesuatu. Pernah nggak kamu pergi ke pasar tradisional, dan kamu perhatikan bahwa pedagang cabai dan pedagang bawang selalu naik harga bareng? Bukan karena mereka konspirasi, tapi karena mereka kena faktor yang sama, yaitu musim, pasokan, dan permintaan. Begitu juga rupiah dan ringgit. Mereka kena angin yang sama, dan sama-sama berlayar searah. Tapi bukan berarti semuanya mulus. Ada risiko yang perlu kita jujur bahas. Pertama, penguatan rupiah dan ringgit ini masih sangat rentan terhadap perubahan kebijakan Amerika. Kalau The Fed tiba-tiba menaikkan suku bunga secara agresif lagi, atau kalau kondisi geopolitik global memanas dengan cepat, dolar bisa kembali menguat dan menekan kedua mata uang ini. Kedua, volume perdagangan bilateral dalam mata uang lokal masih jauh dari cukup untuk menggantikan peran dolar sepenuhnya. Ini proyek jangka panjang, bukan solusi instan. Ketiga, Indonesia masih menghadapi defisit transaksi berjalan di beberapa kuartal. Artinya, kita masih lebih banyak membayar ke luar negeri daripada menerima dari luar negeri dalam beberapa pos. Itu tekanan struktural yang tidak bisa diabaikan. Tapi justru disinilah letak semangat cerita ini. Karena meski ada tekanan, dua negara ini tidak menyerah pada dominasi dolar. Mereka beradaptasi, berkolaborasi, dan pelan-pelan membangun fondasi yang lebih kuat. Ingat tadi aku bilang soal kesepakatan local currency transaction? Nah, ini bukan hanya antara Indonesia dan Malaysia saja. Indonesia sudah menandatangani perjanjian serupa dengan Jepang, China, Thailand, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Malaysia juga melakukan hal yang sama. Ini adalah jaringan. Dan setiap simpul baru yang ditambahkan ke jaringan itu membuat posisi dolar semakin tidak relevan dalam perdagangan kawasan. Kalau kamu gabungkan semua ini, nilai tukar antar ASEAN yang semakin banyak diselesaikan tanpa dolar, komoditas strategis yang dipegang Indonesia dan Malaysia, melemahnya kepercayaan pada aset Amerika, kamu mulai melihat gambar yang lebih besar. Asia Tenggara sedang membangun sistem alternatif. Bukan untuk melawan Amerika secara frontal, tapi untuk tidak bergantung padanya seperti dulu. Dan rupiah serta ringgit adalah dua mata uang yang ada di garis depan perubahan itu. Sekarang, mari kita ke bagian yang paling banyak orang lewatkan. Penguatan mata uang lokal bukan hanya soal angka di layar trading. Ini soal daya beli rakyat biasa. Ketika rupiah menguat terhadap dolar, barang-barang impor jadi lebih murah.
Komponen elektronik yang dipakai pabrik-pabrik Indonesia jadi lebih terjangkau. Harga bahan baku yang masih bergantung pada impor bisa lebih terkontrol. Dan inflasi, musuh terbesar daya beli masyarakat, jadi lebih mudah dikendalikan. Ini bukan teori ekonomi abstrak. Ini soal harga minyak goreng, soal tarif listrik, soal ongkos kirim barang dari luar negeri yang kamu beli online. Semua itu punya koneksi langsung ke nilai tukar. Jadi setiap kali rupiah menguat 1%, ada dampak nyata yang dirasakan jutaan orang Indonesia, meski mereka tidak pernah membuka aplikasi trading atau membaca laporan Bank Indonesia. Dan itulah kenapa cerita ini penting. Bukan karena kita mau pamer bahwa rupiah lebih kuat dari dolar, karena memang belum. Tapi karena arahnya sedang berubah. Dan perubahan arah, kalau kamu tangkap lebih awal, memberi kamu keuntungan yang tidak dimiliki orang yang telat menyadarinya. Oke, mari kita simpulkan. Dolar ASES sedang melemah karena kepercayaan global tergerus oleh kebijakan ekonomi Amerika yang tidak konsisten. Rupiah dan ringgit sedang menguat secara bersamaan bukan karena kebetulan, tapi karena fundamental komoditas yang kuat dan kebijakan dedolarisasi yang aktif dijalankan kedua negara. Dan yang paling penting, ini bukan puncak dari sebuah tren. Ini baru awalnya. Indonesia dan Malaysia sedang membuktikan bahwa mata uang Asia Tenggara bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pelan, tapi pasti. Satu pertanyaan buat kamu sebelum video ini selesai. Kalau rupiah terus menguat dalam 2 tahun ke depan, apa yang akan kamu lakukan berbeda dengan investasi atau tabunganmu? Tulis jawabannya di kolom komentar, karena aku penasaran dengan cara berpikir orang-orang yang menonton sampai sini. Kalau video ini membuka perspektif baru buatmu, tekan like sekarang. Dan kalau kamu mau terus mengikuti analisis ekonomi yang jujur dan berbasis data, subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena minggu depan kita akan bahas satu topik yang jarang dibicarakan, yaitu mengapa negara-negara ASEAN mulai menahan cadangan emasnya lebih banyak dari sebelumnya, dan apa hubungannya dengan masa depan rupiah. Jangan sampai kamu ketinggalan cerita itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.